Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam lemeskan otot dan lemes badan. Lihat BTC DOM ya. Bukannya dia menurun malah makin menguat dia BTC DOM. Aduh, nggak ada yang ngisi ETH. BTC yang disorong ke atas tapi lain stuck. Ethereum juga stuck ya. Ini saya buat video, market cap naik ya, hampir 1% dibanding kemarin. Ini udah di 3 triliun, 31 billion. Volume di 111 billion. Nah, BTC DOM-nya nggak enak, makin menguat, makanya amsyong. Ya kan? Kemarin dia di 105 sekian, altcoin sebagian masih harga agak di atas, misalnya XRP $2 21 sen gitu ya, atau Cardano sempat di 58-59 sen ya, atau AVAX waktu di 105 dia justru di $18, hampir 30 sen gitu. Ini malah drop. BTC udah di 107.000, ini dia malah drop banyak. Ya kan, suy pada koreksi 22%-an ya kan, rata-rata. Ini yang buat puyeng liatnya. Holder altcoin makin dibuat patah semangat ya. Ini disembur juga nggak naik-naik ini. Fear and Greed posisi di netral 50%. Altcoin seasonnya di 18/100, masih nggak gerak ya. Makanya altcoin nggak gimana ini. Terutama yang market cap yang 100 besar itu rata-rata masih koreksi. Dengan BTC, walaupun BTC naik, tapi dengan BTC DOM yang menguat, justru altcoinnya terkoreksi. Nggak lihat ininya, nggak semangat. Koin 100 besar ini asli tanking dia ya. Hari ini sausnya juga belum masuk, agak ragu gitu, pengen long tapi lihat ininya, karena lihat GDP-nya kan minus ini ya. Harusnya dolar melemah, semalam melemah ya. Dolar di 97 ya, 97.1 gitu. Dolar indeksnya drop. Tapi saya rasa hari ini bisa aja, saya rasa belum drop ke 96 ini, mungkin ada yang nahan, mungkin agak naik balik dikit. Saya agak ragu. Karena ini hari ini eventnya ya. Kalau kemarin drop ya wajar, lihat dari dia punya ini new home sales anjlok ya. Terus juga Simba Jerome speaknya nggak ngefek, nggak positif ke market ya. Itu dia punya ini. Jadi nggak ini ya, new home salesnya drop, makanya dolarnya agak melemah ya. Nah, untuk hari ini saya agak ragu.
Saya sih berharap hari ini bandar kocok gitu. Siapa tahu nanti dia kocok kan, misalnya dia sorong ke atas agak tebal, hijau tebal. Nah di situ mungkin saya pengen short. Tapi kalau dia drop agak merah tebal, di situ saya pengen long gitu. Jadi lihat, ini kayaknya saya sih berharap dia kocok gitu. Karena nih event hari ini jam 8.30 durable good order itu positif. Nah ini kalau positif ini ngedukung dolar untuk menguat. Tapi bersamaan 8.30 GDP ya, GDP-nya kuartal over kuartal ini masih data untuk kuartal 1 nih, belum yang kuartal 2 ya, karena ini masih Jun belum tutup kuartal 2, masih ini kuartal 1 punya ya. Itu yang dari sebelumnya 2,4%, ini forecastnya diperkirakan minus 0,2% ya. Tapi GDP price indexnya kuartal over kuartal ada kenaikan ya, sebelumnya 2,3%, ini 3,7%, justru dia agak naik ya. Nah di sini ini saya agak ragu, bisa aja dolar hari ini agak ini, maka awalnya saya lihat ini, saya tadi sebelum cek saya lihat minus nih GDP. Bisa aja mungkin nanti mungkin drop GDP-nya ya, tapi dia akan hijau nanti karena di atas forecast ya. Andai kata dia misalnya nanti keluar, dia kan sebelumnya 2,4%. Andai kata aja nanti 0% aja atau nggak minus ya, nanti dia 0,5% gitu ya, masih posisi plus, ini bisa aja dolar menguat dengan ditambah durable good order-nya yang positif. Dia sebelumnya minus 6,3%, ini dia 8,6% ya. Andai kata dia nggak naik ke 8,6%, ini durable good-nya positif sekali gitu ya. Nah di sini kayaknya kalau dia GDP-nya dropnya nggak sesuai forecast, nah ini bisa kayaknya dolar menguat. Nah kalau dolar menguat, berarti SAU-nya masih bisa agak merah balik. Sekarang saya buat video rada hijau, agak hijau tipis lah, hijau 56 dolar ya. Saya buat video sekarang untuk SAU. Kalau data gembel hari ini jam 8.30 mungkin nggak ngaruh, dia sebelumnya 245, 245.000, ini forecast turun dikit 244, ini mungkin nggak terlalu ngaruh. Yang ngaruh ini GDP nanti ya. GDP ini kalau dia di atas daripada forecastnya keluar ya, walaupun di bawah, dia drop di bawah sebelumnya 2,4%, tapi kalau di atas dari forecastnya dan durable good-nya positif naik juga ya, ini bisa aja dolar agak menguat balik. Nah masih agak ragu, saya nunggu, saya sih harap dikocok gitu. Kalau hari ini dia bandar ngocok itu market SAU, nah saya akan ini, andai kata dia tiba-tiba hijau tebal, nah di situ saya akan ambil short, atau dia merah tebal, di situ saya akan ambil long gitu. Tapi ya kalau lihat dengan event gini, saya sih berharap dia hijau tebal dulu. Kalau dia hijau tebal, nah mungkin di situ saya ambil short gitu. Nah saya nunggu, entah ada momentum nggak, entah dapat nggak hari ini ya. Jam 12-nya 7 yes no auction. Kemarin itu 2 yes no auction juga nggak bagus, drop ya, makanya dolar agak melemah. Nah ini saya rasa sekarang posisi saya buat video dolar indeks di 97 ya. 97,1. Saya rasa dia nggak akan drop ke 96 dulu. Kalau lihat dari event hari ini, bisa aja dia
agak mantul balik 97,5,6 gitu. Bisa jadi. Ya. Makanya agak ragu. Lihat-lihat ini, tunggu momentum. Untuk SAU saya pribadi nunggu momentum, berharap Bandar kocok dulu, ya. Dia kan sering ngocok belakangan ini. Bandar kan suka ngocok market dia, ya. Siapa tahu hari ini dia kocok juga. Nah, di situ nunggu ininya. Nah, kalau untuk kripto hari ini justru saya pengen short. Saya dari kemarin udah saya tunggu. Karena pagi ini saya ada kegiatan, saya lupa. Sebenarnya saya udah incar itu mau saya short. Lihat dia naik terus saya udah nunggu dia mentok gitu. Tapi udah duluan drop tadi pagi, saya nggak cek sih. Agak telat dikit. Padahal harusnya bisa dapat di situ Tapi ini kayaknya masih bisa drop, ya. Itu masih bisa drop. Ini saya buat video posisi udah drop hampir 10% lah, ya, 9,27 sen,63 ya. Sebenarnya masih bisa drop juga dia. SPX juga. Agak telat tadi pagi karena ada kegiatan. Kemarin itu dua sel antara sama STX itu yang mau saya pantau. Ternyata dua udah lumayan drop 9%. Aduh, sayang. Tapi kalau yang mau scalping hari ini masih inilah, kalian boleh pantau, cari untuk short lah dengan kondisi BTC DOM yang menguat gitu ya. Untuk long sulit sih, karena ketekan. Maple Finance Syrup itu boleh kalian pantau kalau pengen short, itu juga bisa itu, ya. Maple Finance itu sirup itu bisa di short kalau ada yang pengen scalping short. Itu sih masukan dari saya. Kalau kalian mau scalping untuk di kripto, cari yang udah habis gas, ya, volumenya drop, itu bisa kalian short. Karena ini saya buat video posisi BTC di 107.842. Ini saya rasa nanti dia BTC agak drop dikit sebelum GDP, ya. Kalau dia BTC agak drop dikit nanti, ya, itu bisa aja altcoin agak ketarik lagi ke bawah dengan BTC DOM yang begini. Jadi kalau mau scalping lebih mencondong ini short kalau kalian mau ini. Ya, itu aja masukan dari saya. Tapi kalau nanti 4-5 jam yang kemudian Anda nonton video saya, YouTube saya, terus kalau dia ada drop, ya jangan ini lagi, Anda cek lagi, ya. Jadi make sure dulu sebelum masuk. Anda selalu saya ingatkan kalau yang scalping, cek dulu time frame kecilnya, ya, 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan yang 4 jam gitu. Terus cek volumenya. Kalau volumenya memang drop, nah boleh kalau kalian mau short. Oke, itu aja video saya di hari Kamis ini.
ya. Jangan patah semangat. Mudah-mudahan, siapa tahu ya, memang masih agak ini, sebelum saya tutup video ini juga, kemarin takut Juli masih ini tarif kan. Tarif saya rasa sebenarnya nanti di hari hanya nggak mungkin minggu-minggu, dalam minggu-minggu itu menjelang mendekati tarif mungkin bisa aja merah lagi ya. Itu bandar yang ngolah dengan ini. Sebenarnya kalau kita lihat tarif ini ada progres gitu. Waktu Trump ikut G7 Summit ya, itu banyak hal ada progres. Dia sendiri ngomong progres ya, terutama dengan UK, tapi Europe masih continue dibahas. Nah, yang dia bilang agak yang alot dengan Jepang ya, belum ketemu ininya. Jadi tapi terus beberapa hari kemudian dia kelihatan, dia kan wartawan ada tanya dia soal tarif, kelihatan dia udah agak tenang, kelihatan dari ininya, nggak tahu dia ngepush, kayaknya udah tahu, dia udah kebaca deal-dealnya ke depan gitu ya. Dan ini pertemuan NATO itu akan ketemu lagi, dia kan ke Belanda juga, ini Belanda kan lagi ada pertemuan ya NATO di situ. Nah itu ya, pasti bahas lagi soal itu, pasti lagi dengan Eropa. Jadi saya rasa nanti bulan depan, hari ini udah tanggal 26 sekitar 2 mingguan lah, kurang dari 2 minggu lah ya, 13 hari lagi, lebih kurang 14 hari, 2 minggu lah ya, tanggal 9 dia kan. Nah, 13-14 hari gitu, kurang dari 2 minggu lah ya. Itu soal tarif mungkin ya, pas minggu-minggu mau mendekati tarif itu mungkin bisa aja agak merah, tapi nanti mungkin setelah itu ya kita mudah-mudahan positif. Itu saya sih lihat nanti hari hanya mungkin nggak gimana ya, tapi mungkin duluan diolah, fear dulu drop, nanti ya kan itu dimainkan kan gitu, nanti pantul balik. Jadi ya mudah-mudahan lah setelah tanggal 9 saya rasa kalau dia tarif nggak gimana, karena lihat ada progres, saya percaya udah ada agak progres. Saya justru tarif saya nggak terlalu saya rasa tarif nggak terlalu ngefek nanti ya di market. Justru yang saya masih agak takutkan perangnya gitu ya. Dia masih akan celak karena Iran parlemennya udah sepakat tutup jalur Hormuznya, Selat Hormuznya. Itu jalur perdagangan itu yang buat nanti mungkin. Terus ya tadi pagi lihat berita juga katanya masih ada istilah Amrik kecolongan ya, masih ada tempat pengayakan uranium yang mereka nggak tahu ternyata masih ada gitu ya. Berarti itu kan masih masalah kalau memang benar mereka mau bersihin nuklirnya. Udah, itu satu. Nah, kedua lagi delegasi Iran terbang ke Rusia. Si mantan presiden Rusia dulu, Medvedev, itu bilang dia akan bantu hulu ledak nuklir juga, kirim ke Iran. Nah, ini kan makin carut marut. Si Trump nge-tweet kan, apa benar? Gua dengar sih, kalau benar kasih tahu. Terus huruf besar, immediately. Ya, istilah langsung kasih tahu gua. Istilah dia kayaknya ngemop juga, gertak juga gitu. Tapi tuh orang kan betaring juga, bukan gertak sambal gitu. Kalau dia udah ingatkan dia ini. Jadi kalau kita lihat situasi begini, itu masih panas sebenarnya, ya, karena ada yang gembor, ya kan. Nah terus yang Selat Hormuz ini, selain minyak naik, sebenarnya kalau Selat Hormuz ditutup, sebenarnya Amerika cuan, oil naik itu. Ini kemarin waktu diserang oil naik,
Amerika cuan lah, itu bisnis. Karena siapa produser minyak dunia terbesar sekarang? Amerika nomor 1 produser minyak terbesar, ya kan? Jadi kalau dengan ini ditutup Hormuz, harga minyak naik, waktu itu minyak naik kan? Padahal Iran produser minyak bukan terbesar, dia urutan ke-6 kalau nggak salah, ya. Jadi yang cuan itu ya Rusia, ya kan? Rusia kalau nggak salah produser minyak ke nomor 2, Amerika nomor 1 loh. Jadi harga minyak naik, ya mereka cuan. Jadi perang ini juga bisnis gitu, kita harus tahu gitu ya. Jadi banyak yang orang nggak ngerti, yang agak fanatik ke agama. Saya nggak ngomong yang lain, saya ngomong aja yang Kristen. Wah begini, sebagai saya Kristen saya koreksi, kadang saya ada terlalu wah begini. Come on, ini perang juga bisnis gitu. Kalian mainkan. Jadi kita lihat dengan kacamata yang lebih luas gitu, jangan ke ini gitu ya. Ini semua bisnis ke senjata, ya kan? Mereka tahu itu mainnya gitu. Dengan naik harga minyak, ya kan? Siapa yang cuan? Kita ya lihat gitu. Ya produser minyak terbesar pertama, kedua gitu kan? Rusia cuan juga dia, dengan kondisi perang gitu dia butuh dana. Jadi ya sengaja mereka makin hangatkan gitu. Jadi semua itu, apalagi dengan semakin krisis sekarang, resesi, yang bisa cuan diolah terus sama mereka, ya kan? Jadi itu, maka saya masih sebenarnya Juli nanti ini bukan tarif, saya masih agak ini tiba-tiba nanti meletus lagi rudal gitu, ya. Nah, di rudal juga Porto kita, itu yang saya agak takut. Kalau tarifnya awal-awal waktu kemarin itu, sebelum ini ya, sebelum G7 pertemuan, G7 summit ya, itu mungkin saya, tapi begitu habis pertemuan G7, karena lihat Trump ada progres, dia happy gitu sebelum dia balik ke DC gitu ya. Kalau dengan Jepang nggak tahu gimana lah ya, dia nggak ini. Dengan Europe dia agak lumayan gede gitu. Tapi kayaknya ada progres katanya. Ya harusnya nggak terlalu inilah. Cuma mungkin nanti cuma bandar yang mainkan setel gitu. Itu yang agak kita waspada aja. Oke, jadi begitu aja video di hari Kamis ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.